Halo guys, welcome to back my YouTube channel lagi. Hari ini matkul apa guys? PBPP. Aku kamera belakang. Ada yang lagi mam juga. Ya intinya itu sampai jam 11.20. Males banget. Iya, terus habis ini kita lagi nungguin kelas. Terus apa ini ya? Terus hari ini kita ngapain? Kita hari ini meeting. Apa ya? Kalau ada Sumpah? Ih, ceritanya Lara sumpah bermissing. betah kok ngiseng kamu. Ya beremane kok kebelet missing kok. Terus habis itu aku mau ngomong apa lagi ya? Bingung. Cinarasi kemana? Di belakang. Bilang aja hari ini magnet dua ini kedua ya. Hari ini aku berangkat sama beranak aku. Iya guys, nih aku serahkan kepada kalian untuk nge-vlog dan ngomong. Aku mau minta biarin. Untuk nge-vlog dan ngomong. Ya. Untuk nge-vlog dan ngomong kalian nggak bisa nge-vlog dan ngomong. Ucap terima kasih. Males ya Ping, saya buat nge-vlog. Iya. Orang-orang terus tidak perlu untuk berbicara guys. Aku menunggu Salma tapi Salma tidak ada. Itu gimana ya? Indomie sama sate ini juga satu pemilik satu owner. Tetapi saat ini itu lebih digambarkan sebagai mie yang lebih murah untuk merakyat. Kalau masalah makanya ada Sarini isi buat, nah itu bagian dari positioningnya. Kemudian ini menyelaraskan pesan pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi segmen target. Jadi udah spesifik banget. Pesannya apa nih? Indomie isi 2. Karena kalau misalnya beli 2 Indomie digabung dibandingkan dengan si Sarini isi 2, selisihnya lumayan. Jadi ya ini segmen pasarnya yang berarti si Sarini ini di bawahnya lebih merakyat dibandingkan yang Indomie. Kemudian segmennya itu udah jelas. Lebih ke yang istilahnya lebih terjangkau. Nah ini, jadi kalau misalkan Indomie ya, Indomie itu mie instan praktis yang cocok untuk semua selera. Karena apa? Pilihannya banyak banget. Itu yang ingin ditanamkan oleh Indomie. Saya tadi malam baru nonton bagaimana Indomie itu dikenalkan di Afrika. Sampai orang Afrika berpikir bahwa Indomie itu asli dari Afrika. Karena apa? Tahun 1000 itu sebetulnya masuk ke Afrika tuh 1980. Tetapi si Indomie ini melihat target pasarnya di Afrika itu dengan kemampuan ekonomi yang mirip dengan Indonesia. Maka dia nekat membuat pabrik di sana. Kemudian tadi tagline-nya dia kan seleraku. Jadi dia melakukan beberapa seri produk dengan memberikan bumbu yang sesuai dengan selera karena minyaknya itu ada. Jadi ambil semua bumbunya dia. Terus ada yang kalau di Filipina bumbunya itu ada tambahan bumbu kayak kare kayak masakan kita kayak masakan Padang gitu ya. Itu kayak bumbunya itu ada tambahan karenya. Ya karena di sana semua masakan kayak semacam kare itu. Kalau saya mungkin ya nggak doyan. Jangankan Indomie, KFC aja bukan pakai saus, tapi pakainya si kare itu. Jadi kalau terus kemudian saus di kita sama saus di luar negeri beda. Ada kalau misalnya di kita itu ABC ya. ABC itu kalau teman-teman lihat ada produksinya Hays, ada perusahaan Hays. Nah si produk Hays ini dia produksi di Indonesia sama di luar rasanya beda. Sama-sama produknya, sama nama pabriknya, tapi rasanya beda. Kenapa? Tadi mereka menyesuaikan dengan target pasarnya, seleranya. Di sini ternyata sukanya yang pedes. Udah keluarlah ABC, berbagai ada yang pedes, yang apa gitu. Nah kalau di luar negeri nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesempatan jalan ke luar negeri, salah satu yang menurut saya sih
bisa menolong makan itu biasanya saus, karena sausnya nggak bisa dimakan kalau menurut saya sih. Nggak ada rasanya sama sekali, cuma pakai saus gitu. Itu salah satu yang contoh dari positioning, tapi juga mereka melihat bagaimana berdasarkan segmen pasar yang berbeda. Jadi kalau misalkan khusus untuk positioning ini itu berkaitan dengan tagline yang jadi slogan, itu sebetulnya bukan pesan slogan atau tagline-nya aja, tapi lebih ke secara strategis itu bagaimana menempatkan produk di saluran pemasaran, sehingga pada saat teman-teman merancang sebuah iklan itu sesuai dengan target dari calon pembeli yang dituju. Nah, istirahat ya sambil nonton. Jadi kita sama Robby di sekolah Robby ngiranya kita jual yang ada, tapi kita awalnya jual branding tanaman dulu, terus muncul ide buat nge-branding sekaligus kan, ya sama juga ya pupuk organik ya itu, iya kan. Terus kenapa aku pahamnya dia tuh kayak potnya doang sebagai kita ditanamnya cuma buat tambahan nilai tambah doang, kayak gitu juga. Mungkin menurutnya dia tuh kayak bunga tuh dimana-mana udah kayak gitu ya, gitu kan. Iya, terus kenapa gak dari kemarin moodnya kayak gitu. Terus ya mau kan udah bilang kayak terus mending kalau misalnya itu potnya mau dimasukin ke HPP itu dari awal kita tuh gak bakal politik loh dari sudut potnya gitu loh. Jadi tuh nilainya tuh nggak dua, soalnya tadi malam ya. Tapi itu kalau misalkan kayak gitu berarti kita beli bikin potnya udah sekalian. Apa pas kita nawarin ke penjual itu tetap pas pakai polybag, nanti pas saat diserahin ke penjualnya sekalian sama potnya gitu ke pembeli. Iya, jadi tuh waktu kita masa tanam itu pakai polybag, nanti masa tanam kita pakai polybag, nanti pas saat udah mulai penjualan kita baru nawarinnya plus potnya kan kayak gitu. Nah cuman kalau misalnya gitu HPP-nya tuh terlalu banyak, terus gimana jadinya? Kata ayahnya aku, misal mau pakai pot ya potnya dijual dengan terpisah gitu loh. Berarti misal beli kita ngitung HPP, cuman HPP berarti kalau misalkan ada yang mau beli, ini bisa sekalian sama potnya kita dari sisa bahan bla 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 dari daur-ulang dengan harga sekian gitu beda kan. Iya. Tapi kalau misalnya mau di bentuk paketan juga bisa sih. Iya, kalau paketan tadi HPP-nya duitnya tetap hitung kok. Iya. Balik sama potnya. Ya mau ngomong sih mas sebenarnya. Soalnya ya waktu aku hitung sama ini sudah kurang-kurangnya terhitung sama pot sama polybag itu hitungnya tuh masih tinggi loh. Iya. Cuman aku di sini ngitungnya cuman pakai bibit pupuk merah dulu loh. Iya. Satu dulu 20 bibit banyak banget. Kenapa enggak 10 ya sama bibit beda? Maksudnya dua macam tanaman sih. Iya lah, makanya kan aku tanya mau satu macam tanaman apa dua, tapi nanti yang murah tapi yang kembangnya itu ibaratnya banyak itu ya. Kalau misal sekarang kan emang di mana-mana pasti ada sekolah, rumah sakit pasti itu membutuhkan itu ya. Dan itu juga termasuk ke ininya murah, tinggal misal mau dikurangi ini tinggal diganti 10. Terus ini kan pakainya pot daur ulang. Kita kira-kira tuh satu potnya tuh 800 perak loh. Kalau bisa lebih dari itu gimana ya? Ya ini kan makanya nih untuk pot nanti tanyakan dulu ke pihak yang lebih relevan. Nanti aku tanya kayak ini tuh sekitar paling ya kalau misal ukuran sedang tuh yang sedangnya paling ya 1000 sampai 2000 lah.
ini pote wong si Tapi aku, ibaratnya iya itu kan kalau misalkan kita kerjasama dapetnya di harga segitu. Coba kalau misalkan si ini tuh nggak mau kerjasama karena kita tuh produksinya nggak sebanyak itu. ya sama aja kita beli ke dia. Iya, itu mau nggak mau kita tetap pakai branding itu dengan harga yang agak lebih mahal atau gimana? Tapi menurutku nggak mahal sih, Sal. Tetap aja Justru tapi kalau emang misal keuntungan kita tetap banyak, tetap nih ini HPP ini misal 200 ya, kita buatin 200, kita bisa jual satu ini tuh 10.000 kalau nggak 15.000 yang udah hitung loh. Nanti kan 15.000 kali 20 udah berapa coba? Ini udah balik lagi. Kalau enggak 20.000 sekalian, termasuk ini masih murah kalau 20.000 kalau yang ukurannya udah sedang loh. Dengan kualitas yang jarang digunakan kan di ininya, komposnya, apa pupuk organiknya. Pupuk organik itu ini 1 liter 50.000, termasuk murah loh. Sedangkan satu tanaman gak mungkin banyak banget mbak. Biasanya kalau apa itu tadi disemprot pupuk cair ya, pupuk cair itu dikasihnya berapa minggu sekali gitu? setiap hari Kak. Setiap hari. Cuman kan ini seliter banyak banget mbak. Itu nanti sedangkan ditambah air terus. Kalau pupuk cair organik itu ditambahin air nggak? ya kayak iya dicampur mbak, kayak kamu tahu yang semprotan Iya tahu yang seret iya gitu. tapi mahal aja. Apa nih Segitu tuh termasuknya pemborosan di pupuk kita tuh. ya kan ini kan bisa digunakan lebih dari 1 bulan. Ya kalau bisa habis 1 bulan itu kita laku. Iya sih, maksudnya kan kalau ini 1 liter kan kita bisa ngurangin misal beli cuman setengah liter atau berapa gitu loh. Ya mungkin ini terus kemarin ini mau tak hitung 150 ya kayak contoh-contoh orang, terus kata ayahku jadinya itu mahal banget loh, 150 cuman buat ngurusin 20 tanaman. 40.000 tuh Dari mana? pekerjanya deh. Ini tuh kita nyewa pekerjanya berapa orang loh? Kayak kita Satu, doang. Kita iya, doang. misalnya Berarti kita kamu misalkan dari kita Iya, satu berarti kamu kalau doang gitu. kalau 3 ya ini nanti diganti 3. Ya ini ngitungnya itu Per bulan. 40.000, ini bisa 1 bulan. Ngitungnya tuh gimana? Ngitungnya satu tanaman itu 3.000. Oh. Jadi sistem gorengan loh per polybag per pot lah itu. Oh jadi kalau misal aku baru dapat Ya laku nggak laku. ya tapi kalau dalam masa waktu lama ya kita rugi bandar juga ya. Ya enggak rugi karena misal kita mau produksi 100 polybag, berarti dia digajinya cuma 200.000 karena ngitungnya per polybag loh kayak itu. Jadi 200.000 itu 1 bulan. Kayak sistemnya gorengan tuh 1 polybag 2.000, berarti kalau 20 polybag kan 2.000 kali 20 40 kan. Ini udah 1 bulan 40.000 karena ibaratnya lah ngurusin 20. Berarti itu kalau kita menjual satu kisaran berapa? Satu tanaman Iya. ya 15 kali 15 sampai 20.000. Tadi malam berapa ya? Tadi malam sih hitungnya kan 400.000 ya, berarti kan 400 bagi 20 enggak? 400 bagi 2 Terus kalau bagaimana? di harga pasar berapa? Kalau di harga pasar rata-rata Segitu 15.000 sampai 20. Yaudah guys, kita lanjut dulu nanti ya. Nih 20 sampai 35 itu yang tingginya 50